Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Supati dalam kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu perubahan sosial dan globalisasi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana keadaan bangsa Indonesia pada zaman dahulu? Berikut ini disajikan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan, dan kebebasan berbicara yang mulai diundangkan, kemudian banyak terjadi demonstrasi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan peralatan. Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan. Misalnya, kalau dulu berpikir magis, sekarang ke rasional. Selain itu, terjadi perubahan dalam penggunaan alat-alat tradisional ke alat-alat yang lebih modern. Kingsley Davis dalam Suryono Sukamto 2014 mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Apa saja yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya? Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran laki-laki dan perempuan, serta masih banyak lainnya. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta rasa karsa manusia. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Perubahan sosial dan budaya saling berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun, yang harus diingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya. Untuk perubahan sosial budaya, dilihat dari waktunya, ada revolusi dan ada evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, ada berpengaruh besar dan yang berpengaruh kecil. Sedangkan dilihat dari perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial lambat atau disebut juga dengan evolusi. Perubahan ini merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Contoh kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan yaitu pada mata pencaharian masyarakat pada masa itu, dari berburu, meramu, bercocok tanam, dan pertanian, masa perundagian memerlukan waktu yang sangat lama. Perubahan sosial cepat atau disebut juga dengan revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Perubahan besar apa saja yang terjadi sebagai akibat dari revolusi industri? Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain. Revolusi industri membawa akibat dalam berbagai bidang kehidupan bagi negaranya ataupun bagi negara lain. Perubahan yang pengaruhnya besar ini adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat.
Contoh industrialisasi merupakan bentuk perubahan ini. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi merupakan suatu contoh perubahan yang sangat besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Perubahan yang direncanakan atau planned change merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh, pembangunan jalan raya, pembangunan pabrik, pemindahan ibu kota, pemakaian helm pada kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sedangkan pihak yang merencanakan perubahan ini biasa disebut dengan agent of change. Mereka itu adalah pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Contoh, perubahan penggunaan traktor dalam kemajuan pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan, misalnya banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya diganti oleh tenaga mesin. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor penghambat perubahan sosial budaya antara lain: 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Dan yang kelima, adat istiadat. Demikian pembelajaran tentang perubahan sosial budaya pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.